Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ghazali Maeka Nur Saputra dari kelas D4 MI 5A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa saya tentang analisa skipping pada kapal kontainer KRI SITC UKIC, yaitu sebagai tuntutan tugas besar dari mata kuliah Dinamika Struktur Terapung. Ini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya untuk melakukan analisa. Yang pertama, bisa ke Excel terlebih dahulu. Nah, di Excel ini saya memiliki data kapal dengan nama SITC UKIC, tipenya kontainer carrier, LOA sebesar 141,03 meter, LPP, LUA dan di sini dan tertera seperti ini. Ya. Dan untuk selanjutnya, area operasional kapal saya itu dari Shimizu Jepang ke Busan Korea Selatan. Selanjutnya yaitu skenario. Itu skenario dari analisa yang akan saya lakukan nanti. Yang pertama adalah satu, kondisi full load. Kondisi full load dengan syarat air sama dengan nilai T kapal dengan asumsi tanpa trim. Yang kedua, kecepatan. Di sini saya akan menggunakan dua kecepatan, yaitu yang pertama ada slow speed dengan 80% dan service speed 100%. Itu dengan kecepatan kapal saya 19,7 knot saat 100% dan 15,76 knot saat 80%. Untuk selanjutnya itu menentukan tiga titik lokasi yang akan saya analisa. Yang pertama, saya memilih main deck dengan jarak long post sebesar 17,26 meter, height atau tinggi dari sebesar 11,4 meter. Titik kedua yaitu pub deck dengan long post 15,81 meter dan height besar 13,8 meter. Dan titik ketiga itu budek long post sebesar 21,26, height sebesar 16,4. Nah, selanjutnya itu arah datangnya gelombang. Di sini saya menggunakan dua arah gelombang, yaitu beam sis sebesar 90 derajat, heat sis sebesar 180 derajat. Nah, di sini ada stat antara stat 2 sampai 2 3 4 5 6 dengan HS 0,4 1 2 3 5. Nah, start height atau 1/10 HS yaitu sebesar 0,5 sampai dan seterusnya. Ini didapat dari 1/10 dikali HS ini sehingga diperoleh nilai nih. Untuk selanjutnya bisa ke masuk modeler, karena sebelumnya saya sudah memiliki model dari rencana umum yang saya kerjakan di semester sebelumnya. Di sini saya akan membuka desain saya dengan Ctrl O, desain. Ya, ini merupakan desain atau modeler yang akan saya gunakan untuk analisa skipping. Ini merupakan bentuk kapal saya. Setelah memiliki desain modeler, kita bisa pindah ke Marsup Motion. Ya, di sini saya akan buka Marsup Motion. Nah, yang pertama yaitu dengan di Marsup Motion kita bisa membuka file modeler tadi yang telah kita buat sebelumnya di Marsup Modeler. Yang pertama bisa file dengan membuka desain. RU. Nah, ini merupakan desain kapal saya tadi. Untuk langkah-langkah analisanya, yang pertama kita bisa menganalisa terlebih dahulu dengan measure hull supaya nanti bisa dianalisa. Kita measure lalu oke. Nah, ini akan keluar seperti jaring-jaring ini. Untuk langkah selanjutnya kita klik lokasi. Kita bisa bagi dua dengan Excelnya. Untuk nanti ada lokasi, kita klik ini dengan Ctrl A untuk menambah kolom. Ctrl A. Nah, di sini saya memilih 3 karena dari titik yang saya pilih ada 3, yaitu ada main deck, pub deck, dan book deck. Tinggal masukkan namanya di sini.
main deck, update, update. Nah, yang untuk selanjutnya, sini ada long pause dari main deck, bisa dimasukkan di long pause besar 17,26, 15,1, 1,26. Nah, yang untuk selanjutnya itu hacknya kita masukkan di sini, itu sebesar ini 11,4, 13,8 dan 16. Ini kita masukkan di masuknya 11,4, 11,8, 16,4. Nah, untuk jika ini sudah diisi, kita bisa pindah ke speed. Di klik speed. Ya, di sini kan kita menggunakan dua mode kecepatan, yaitu ada 80% dan 100%. Kita tambah kolom terlebih dahulu dengan Ctrl A 2. Ya, di sini saya isi 80%, untuk yang di bawah 100%. Dengan kecepatan ini 15,76, yang bawah 19,7 knot. Nah, untuk selanjutnya kita ke heading. Ini kita centang dulu analisnya ini heading, dan dari heading ini kan saya memilih dua arah gelombang, itu ada beam sys dan head sys. Kita sini Ctrl A untuk nambah kolom dua saja. Pertama ada beam sys, yang kedua head sys. Dengan derajat 90 derajat dan 180 derajat. Selanjutnya ke spektra. Ini spektra kita isi dengan ini systat. Ini kan ada 2, 3, 4, 5, 6, berarti ada 5 kolom. Kita Ctrl A sampai 5 kolom. 1. Ya, kita masukkan namanya di sini systat 2. Systat 2. Systat 3. Systat 4. Systat 5. Step 6. Di sini kita isi cairheadnya. Jangan lupa memilih tipe analisnya, karena saya di Samudra Pasifik saya memilih yang satu param. Ini satu param. Jadi kita bisa menginputkan cairheadnya. Kita ganti terlebih dahulu semuanya satu param. Ya, kita masukkan cairheadnya. Cairhead itu dari ini. Jadi kolom ini cairhead 1/10 HS dengan sebesar 0,56 106 1,2765 3,553 3,295 6,825. Nah, setelah selesai menginput data yang di lokasi, speed, heading, dan spektra, kita bisa merunning dari musuh motionnya ini dengan cara klik analis. Dengan ini solve skipping analis, klik saja. Nah, di sini sudah proses analisanya, kita tunggu saja sampai hasilnya keluar di tabel ini.
Ini masih anak analisa, masih belum selesai juga. Nah, setelah selesai maka akan keluar hasilnya di sini. Dan untuk step selanjutnya kita bisa menginputkan data yang kita peroleh dari analisa di Masuk Motion ini dengan cara memasukkan pada Excel di hasil rekap. Nah, di hasil rekap ini kan ada beberapa tabel. Yang pertama ada tabel BIMSIS 90 derajat dengan kecepatan 15,76 knot. Ini bisa kita ambil dari Masuk Motion. Bentar, saya akan membesarkan saja biar tidak. Bentar. Nah, kita buka saja data hasilnya ini. Nah, cara menginputkan datanya. Di sini kan yang pertama ada tabel BIMSIS 90 derajat dengan kecepatan 15 knot. Nah, di sini kita ubah dulu untuk kecepatannya di 15,76 knot. Ini ada kan yang pertama kan ada BIMSIS. Nah, setelah itu kita cari data ini. Di parameter ini ada heave motion sampai pitch akselerasi. Nah, dari ini diperoleh dari ini. Heave motion sampai pitch akselerasi dari nomor 18 sampai nomor 26. Bagaimana cara mengisinya di tabel ini? Kita cukup mengkontrol copy aja dari nilai RMS ini. Itu dari nilai 18 ini kita blok sampai 26, kita Ctrl C, lalu kita inputkan di Excelnya. Oke, untuk pengisian selanjutnya yaitu ini kan HS, jadi kan ada HS itu ada ini di sini. Teman ini ada stat 2, ini si stat 3. Berarti kita untuk mengisi yang selanjutnya kita ganti ke yang stat 3. Lalu kita Ctrl C, kita inputkan di yang kolom kedua, Ctrl V. Untuk stat selanjutnya untuk HS2 itu yaitu dengan stat 4, lalu Ctrl C juga, lalu Ctrl V di sini. Nah, bisa dilanjutkan untuk seterusnya. Nah, untuk yang tabel kedua itu ada BIMSI 90 derajat, kecepatannya 19,7 knot. Ini kita mengubah dulu ini untuk kecepatan 19,7 knot atau 100%. Keadaan BIMSIS-nya sudah. Nah, kita untuk cara inputnya ke Excel ini juga sama seperti tadi. Kita diurutkan dari yang pertama, stat 2 untuk nilai 0,4, stat 3 untuk nilai 1, stat 4 untuk nilai 2, stat 5 untuk nilai 3, stat 6 untuk nilai 5. Nah, setelah selesai kita bisa ke data tabel yang selanjutnya. Lihat dulu. Nah, di sini juga ada tabel untuk HC 180 derajat dengan kecepatan 15,76 knot. Ini kita bisa mengubah dulu HC. Ini HC ini kita rubah ke HC terlebih dahulu yang 180 derajat dengan kecepatan 15,76 knot. Nah, untuk cara inputnya sama seperti tadi, tinggal di copy ini dimasukin di sini. Untuk yang selanjutnya juga kita ubah yang ininya stat 3 untuk kolom HS1, stat 4 untuk HS2 dan selanjutnya juga sama. Nah, yang untuk yang di tabel terakhir ini ada HC 180 derajat dengan kecepatan 19,7 knot. Sini caranya juga sama, kita ubah dulu ini dengan kecepatan 9,7 knot. Untuk cara input datanya juga sama, tinggal di copy lalu dipaste di kolom-kolom ini dan diganti ini juga. Nah, untuk selanjutnya ada umum dan batasan. Belum, Bang. Umum dan kriteria umum ini merupakan data yang telah kita peroleh dari Masuk Motion terus yang sebelumnya kita inputkan di sini dengan rumus 0,5 dikali 4 dikali hasil rekap di 26 atau yang di Excel sebelumnya. Kita masukkan di sini BIMSIS dengan kecepatan ini sehingga memperoleh kriteria. Jika memiliki tanda warna yang berbeda ini berarti ini melebihi kriteria signifikan akselerasi
0,2 G yang sebesar 1,96. Karena di sini 2,3 berarti melebihi sehingga warnanya berubah. Ya untuk amplitudo rata-rata, amplitudo roll rata-ratanya cukup aman, tidak yang melebihi. Dan yang terakhir ada amplitudo base-nya, dia jangan melebihi, itu 2 titik melebihi 3 ini derajat. Ya itu selanjutnya di sini ada grafik tinggi gelombang dengan signifikan have akselerasi motion. Di sini kan dia jangan melebihi 1 sehingga ini melebihi batas X-nya ini yang warna biru sih. Ini kan yang kuning yang have signifikan akselerasi karena melebihi nilai kriteria umum. Untuk yang selanjutnya di sini ada grafik juga amplitudo roll rata-rata. Di sini karena tadi tidak ada yang melebihi sehingga grafik di bawahnya tidak ada yang melebihi batas kriteria umum ini yang warna biru. Nah, yang terakhir ada grafik amplitudo roll rata-rata. Sini ada yang melebihi yaitu ada 2 titik sehingga di sini juga melebihi batasan kriteria umumnya. Untuk selanjutnya ada operabilitas. Nah, di sini kita bisa memasukkan daftar tinggi gelombang. Tinggi gelombang. Karena kapal saya melewati Samudra Pasifik dengan ketinggian gelombang yang telah saya cari di website Windy, saya peroleh tinggi gelombang saya sebesar 2,3. Kita berikan nilai dari ininya karena nilai saya 2,3 itu kan ada di antara 1,5 sama 2,5 sehingga saya akan melakukan apa itu namanya ini. Katanya dapat diambil dari sini yang dimasukkan di ini 0,5 besar ini 1,5 besar ini dan ini data gelombang saya ya. Setelah di input kita bisa menghitung operability-nya sudah 84,32% dan dengan 15,68%. Nah yang selanjutnya ada indeks kenyamanan dengan kriteria umum MSI kapal militer 0,2 kapal cepat 0,1 MI 1 MI per menit. Nah ini ada beberapa kriteria dan selanjutnya di sini ada tabel MSI. Nilai MSI ini kita juga ambil dari pengujian di Microsoft tadi dengan cara sama kurang lebih sama, yaitu di sini ya ada main deck dengan BIMSIS 15,76 knot. Kita cari main deck dengan MSI. Nanti kita ambil yang ini yang nilai ini. Ini ada BIMSIS, kita rubah dulu ke BIMSIS dengan kecepatan 15,76. Nah, kita ini tinggal copy ini dimasukin di 0,4. Untuk yang satu kita rubah dulu ini ke 3. Juga copy nilai 2,78 kita masukkan di HS1. Dan selanjutnya juga sama, kita rubah state-nya untuk ke HS yang selanjutnya. Ya, untuk yang BIMSIS kita juga untuk kecepatan 19,7 knot tinggal mengubah ini di kecepatannya rubah ke 19,7. Untuk tarifnya juga sama, tinggal di copy ini dipaste di sini dan selanjutnya juga sama. Pop deck, untuk yang pop deck kita cari di bagian pop deck itu ada kata-kata MSI di antara sini, kita ambil yang persen ini. Nah untuk inputnya juga sama, tinggal di copy lalu dipaste sini. Kita ingat kembali jika 0,4 adalah stat 2 itu di 0,4. Untuk stat 3 di HS 1, stat 4 di HS 2, stat 5 di HS 3 dan stat 6 di HS 5. Dan selanjutnya sama, tinggal di copy lalu dipaste di masukkan di data Excel ini. Sini kan ada beberapa warna, berarti ini ada yang warna pink ini menunjukkan severe hazard.
Yang biru probable atau seriously, warna kuning ini serius. Yang ini di sini juga. Yang untuk selanjutnya di sini ada nilai MII. Nilai MII kita ambil dari ini. Yang RMA yang di atasnya MSI. Untuk cara input kurang lebih sama. Tinggal di copy ini ya, di paste. Kita ini rubah ya. Keempat, kelima, keenam. BIMSI kita rubah hiji juga sama, kurang lebih sama caranya karena di sini nilai MI saya semuanya 0 maka saya input semuanya 0. Nah, setelah selesai menginputkan data hasil operasi di Microsoft, kita bisa mulai menyusun laporan untuk penunjang tugas besar ini. Nah, di sini saya sudah menyusun laporan. Yang pertama itu ada data isi, data gambar dan lain-lain. Yang pertama ada batu pendahuluan tentang latar belakang si Kiping, MSI itu juga. Di bab kedua itu ada data input, itu 271 data kapal. Ya, ini adalah data kapal utama saya yang saya masukkan di Microsoft, dan ini ada gambar line plan yang pernah saya kerjakan di semester yang sebelumnya. Nah, yang 2.2 itu adalah kondisi perairan operasional kapal. Ini saya menjelaskan rute pelayaran kapal saya itu dari Shimizu Jepang menuju ke Busan Korea Selatan. Ini ada rutenya yang saya ambil dari web Marine Traffic. Ini juga ada kalkulasi dari rute tersebut sehingga menempuh jarak berapa. Di sini kapal saya dengan jarak 90 dengan lama waktu atau 2 hari. Nah, untuk selanjutnya ini untuk kecepatan angin, yang ini adalah tinggi gelombang 2,3 meter. Terus selanjutnya juga sama. Ini bab 3 itu ada permasalahan dan metode. Kita skipping dan batasannya. Di sini ada beberapa kriteria dan batasan untuk skipping. Yang ketiga itu ada skenario yang saya pakai dan metode penggunaan maksud tadi yang sudah saya jelaskan. Membuka model maksud, input data dan lain-lain. Di bab ada analisa skipping. Ini ada grafik-grafik yang saya peroleh tadi dari Excel yang sudah saya inputkan tadi. Yang terakhir ini ada kesimpulan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa respon gerakan kapal Hive roll pitch masih berada dalam batas yang ditoleransi untuk kondisi seismik rendah hingga menengah. HS itu kurang dari sama dengan 3 meter. Namun pada seismik tinggi, HS lebih dari 5, amplitude pitch dan percepatan Hive cenderung mendekati atau melampaui batas kita yang telah ditetapkan, terutama pada arah HITSI. Ini juga kesimpulan dari tadi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.